Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, rekan-rekan semuanya dan Ibu Dr. Zalfani Sesmiarni MA yang kami hormati, pada kesempatan kali ini izinkan kami membahas tentang konsep-konsep dasar penelitian. Namun sebelumnya kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk membahas materi berikut. Ya, langsung saja Bapak Ibu kita bahas beberapa konsep dasar penelitian. Dan ada beberapa poin yang akan kita kupas di sini. Yang pertama yaitu makna penelitian atau pengertian penelitian. Selanjutnya yaitu karakteristik dan langkah-langkah penelitian. Kemudian jenis-jenis penelitian, dan selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian, dan yang terakhir ruang lingkup penelitian bidang pendidikan agama Islam. Baik, kita masuk pada poin pertama. Sebenarnya sudah kita terangkan di makalah ada beberapa pengertian penelitian, baik itu dalam kamus ataupun menurut para ahli. Baiklah, dalam beberapa tersebut kita simpulkan ada 3 yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, penelitian itu sebuah penggalian data atau pencarian data yang bersifat yang dilakukan secara sistematis dan hati-hati. Kemudian, penelitian itu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ini adalah poin-poin yang perlu kita garis bawahi tentang pengertian penelitian. Itu upaya penggalian data secara sistematis dan hati-hati untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, kita masuk kepada poin karakteristik dan langkah-langkah penelitian. Untuk karakteristik, ada 4 karakteristik atau sifat-sifat penelitian. Yang pertama rasional, yang kedua empiris, kemudian sistematis, dan yang terakhir valid. Rasional, yaitu dapat diterima oleh akal pikiran manusia, yaitu rasional. Kemudian empiris. Empiris ini dapat diindra, yaitu dapat diraba, dapat dilihat, seperti itu. Jadi datanya. Kemudian sistematis. Melakukan penelitian itu dengan terstruktur, sistematis. Apapun itu jenis penelitiannya, tentu mempunyai metode-metode tertentu yang berurutan sesuai dengan prosedurnya. Kemudian valid. Valid di sini data yang dimiliki oleh peneliti memang memiliki derajat kesesuaian yang sama dengan data yang sebenarnya, data di lapangan ataupun data di teori. Seperti itu. Kemudian kita bahas tentang langkah-langkah penelitian. Di sini ada beberapa langkah. Yang pertama itu identifikasi masalah. Sebelum melakukan penelitian, kita harus menentukan apa yang permasalahan yang terjadi. Seperti itu. Kemudian setelah kita mengidentifikasi, menemukan masalah, kita lanjut menelusuri kepustakaan. Apakah ada teori-teori sebelumnya yang relevan. Kemudian menentukan tujuan. Setelah ada beberapa teori, kita tentukan tujuan. Mau kita bawa kemana penelitian tersebut. Di mana tujuan ini harus kita capai pada hasil nanti penelitian. Kemudian pengumpulan data. Ya, yang paling penting juga adalah kita harus riset data-data. Ya, kita harus di data-data apa saja yang kita butuhkan, kita harus cari. Kemudian selanjutnya untuk mendapatkan hasil penelitian yang bagus, kita harus analisa. Jika data yang telah kita kumpulkan ini sesuai, kita ambil. Kemudian jika terasa ini tidak dibutuhkan untuk penelitian kita cantumkan. Seperti itu. Kemudian kita uji apakah nanti ada beberapa pengujiannya, itu tergantung metode yang kita gunakan. Dan yang poin pentingnya, setelah kita melakukan penelitian, itu melaporkan. Baik dalam bentuk artikel, dalam bentuk tugas akhir seperti skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian. Dilihat dari segi tujuannya, jenis penelitian itu ada 3 juga.
Kemudian penelitian dasar, pengembangan, dan penelitian terapan. Penelitian dasar ini adalah tujuannya untuk menemukan suatu teori atau gagasan-gagasan yang baru. Kemudian pengembangan itu antara dasar dan terapan, yaitu di mana teorinya sudah ada, lalu kita kembangkan, ya. Kita kembangkan teorinya. Kemudian terapan, yaitu murni menerapkan teori yang sudah ada, seperti itu. Kemudian berdasarkan kealamian tempat penelitiannya itu ada eksperimen, survei, dan naturalistik. Di mana eksperimen ini kita tempatnya di labor dan perlakuannya juga di labor. Sementara survei tempatnya itu di lapangan, ya. Penelitian survei ini kemudian kalau penelitian naturalistik itu tempatnya di alam, ya. Seperti itu. Alamnya mungkin. Ya, kita lanjut ke tujuan dan manfaat penelitian. Di sini ada beberapa tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama eksplorasi, kemudian deskripsi, kemudian prediksi, kemudian eksplanasi, dan kemudian aksi. Dari di sini kita pertama bahas eksplorasi. Pada umumnya peneliti memilih eksplorasi ini dengan 3 maksud. Yang pertama untuk memuaskan keingintahuan yang nantinya agar lebih kita pahami. Kemudian mengembangkan sebuah metode, dan yang terakhir menguji kelayakan. Menguji kelayakan sebuah secara lebih mendalam, kemudian deskripsi atau mendescribe, menjelaskan secara lebih rinci sebuah fenomena atau kejadian. Kemudian prediksi, yaitu sebagai untuk menggali hipotesa, ya. Kita punya hipotesis, kita punya prediksi, apakah betul atau tidak. Nah, itu tujuannya. Kemudian eksplanasi. Eksplanasi ini mengkaji hubungan akibat antara dua atau beberapa fenomena. Kemudian aksi merupakan dapat meneruskan tindakan ini dapat meneruskan dari tujuan-tujuan yang 4 ini. Seperti itu. Kemudian lanjut kepada ruang lingkup penelitian bidang PAI. Seperti ini. Kita ada beberapa bagian seperti ini. Pertama yaitu ditinjau dari PAI sebagai mata pelajaran. Itu bisa kita kaji penelitiannya, baik itu penelitian di rasa, konpes, TPQ, dan lembaga-lembaga lainnya yang ada mata pelajaran PAI. Bisa kita teliti. Kemudian PAI sebagai sistem, baik itu tujuan, pendidik, kurikulum, metode, media, dan sebagainya itu bisa kita teliti. Kemudian PAI sebagai konsep, sejarahnya ditinjau dari Al-Quran, PAI ditinjau dari hadis, atau bisa kita teliti. Mungkin sekian presentasi dari ini, dan mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada saudara.